30 menit lebih, aku menunggu di bangku lantai 1. Namun, wajah Kayla belum juga terlihat. Aku masih berdiam memperhatikan anak-anak kampus seni yang sibuk dengan urusan mereka. Di sini, seolah semua ekspresi adalah seni. Beberapa laki-laki berambut gondrong berkumpul di hadapanku. Dari tampangnya, aku tahu mereka adalah bangkotan kampus yang belum lulus-lulus, yang sibuk dengan seninya. Barangkali orang-orang seperti ini hanya orang-orang tersesat. Mereka sebenarnya tidak ingin kuliah seni dan memilih jurusan seni sebagai pilihan kesekian, atau dengan kata lain, pilihan cadangan. Seperti apa yang kulakukan pada jurusan yang sedang aku jalani kini. Dan sialnya, mereka lulus di jurusan ini. Bisa jadi seperti itu, sehingga mereka berkeliaran di kampus dan bergerombol tanpa karya nyata, hanya bermodalkan gaya urakan. Namun, seniman bukan hanya sekedar menampang identitas tanpa berkarya, rapi, atau urakan hanya soal selera. Berkesenian bukan hanya perkara karena menjalani pendidikan formal di bidang seni saja, melainkan sesuatu yang berasal jauh dari dalam jiwa. Di daerahku ini, banyak seniman Minang yang menekuni kesenian, bahkan tidak bersekolah. Namun soal karya, jangan ditanya. Mereka pandai bahasa luang, barabab, bedendang, berandai, dan sebagainya. Identitas mereka bukan gaya ataupun pendidikan formal di bidang seni dan sastra, melainkan karya yang nyata. Aku berpikir, apakah aku bisa berkarya di bidangku? Aku sendiri sebenarnya ingin kuliah di jurusan Bahasa Indonesia. Sayangnya, nasib itu tidak berpihak kepadaku. Aku lulus di jurusan Manajemen Pendidikan, jurusan yang seakan menjadi pembuangan bagiku. Bukan hanya aku, 3 sahabatku pun seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Namun, kami tetap punya tujuan masing-masing. Putri ingin menjadi jurnalis di media nasional dan berniat memburu beasiswa ke luar negeri. Karena itu, dia aktif di organisasi koran kampus. Andre ingin menjadi gamer profesional. Dia juga ingin membuat game, katanya sih. Sementara Randy, ia ingin menjadi aktor. Menurutnya, ketampanannya bisa menjadi modal. Aku percaya saja. Toh, selama ini Randy telah menunjukkan semua itu. Dia sempat beberapa kali menjadi model klip lagu Minang. Di lagu Tacikuah Dinang Tarang, misalnya. Sementara, tanpa aku sadari, Kayla sudah berdiri di hadapanku. Gian, sebuah suara membuyarkan lamunanku. Aku bangkit dari tempat dudukku, baru sadar bahwa sejak tadi aku disibukkan oleh pikiran tentang orang-orang yang tidak seharusnya aku pikirkan. Sekarang aku punya masalah dengan kekasihku dan harus segera menyelesaikannya. Namun dari raut wajahnya, Kayla tampak tak senang aku menungguinya. Kai, balasku, aku mencarimu. Kenapa baru sekarang? Kayla beranjak melangkah. Aku mengekor. 2 hari ini aku sibuk mengurusi jadwal kuliah, Kai. Ini kan awal semester. Diskusi dengan dosen pembimbing tentang skripsi juga cukup memakan waktuku belakangan ini. Sepertinya aku memang udah gak penting lagi untukmu. Kayla berhenti, menatap mataku tajam. Aku tidak melihat cinta seperti biasanya di sana. Kayla, kamu itu penting untukku. Aku berusaha meyakinkan dia. Beberapa orang memperhatikan kami, mendengar suaraku yang sedikit meninggi. Kayla hanya diam. Kita bicara di tempat biasa saja yuk. Motorku di parkiran, ajakku. Aku bawa mobil, kamu duluan saja, aku nyusul. Ucapnya datar. Baiklah, ini bukan waktu yang tepat untuk mengajak Kayla berdebat. Aku melangkahkan kaki terlebih dahulu, meninggalkan Kayla yang seperti terpaksa mengikutiku. Aku duduk di kursi depan pohon beringin besar di alun-alun yang berada dekat kampus Bung Hatta. Kampus yang terletak di kawasan Ulah Karang itu hanya berjarak kurang lebih 2 km dari kampusku. Tempat makan yang juga sering dijadikan tempat santai saat sore datang oleh anak muda sekitar kota. Aku menatap laut pada sore yang tidak begitu panas, menunggu Kayla datang. Udah, pesan 1 kopi susu dingin, Ci. Aku memesan minuman dan sengaja tidak memesankan untuk Kayla. Khawatir pesananku salah.
Saat seperti ini, lelaki akan menjadi serba salah di mata perempuan. Benar gak sih? Beberapa menit kemudian, Kayla datang dengan mobil sedan hitam miliknya. Sebenarnya, dia jarang membawa mobil ke kampus. Meski dari keluarga berada, dia lebih sering naik kendaraan umum. Itulah yang membuatku menyukainya. Dia tidak membanggakan harta keluarganya. Terkadang, dia dijemput adik atau ayahnya. Tak jarang pula, aku yang mengantarnya pulang dengan motorku. Meski tidak pernah sampai ke depan rumahnya, dia justru memintaku mengantarnya sampai di gerbang perumahannya saja. Aku menunggu kopi susu yang baru saja sampai di mejaku. Angin laut berhembus pelan, menerpa pipiku. Kafe di tepi laut ini cukup ramai oleh anak muda. Mungkin banyak mahasiswa kampusku juga. Namun tidak ada satupun orang yang ku kenal. Ya, selain 3 sahabatku yang selalu ada di setiap hari. Aku tidak memiliki banyak teman dekat. Bahkan, teman Kayla pun tidak begitu banyak yang ku kenal. Kayla memang sering bersama aku dan ketiga sahabatku. Beberapa saat kemudian, Kayla pun sampai. Dia duduk persis di depanku. Aku berusaha memberikan senyuman terbaik saat itu. Senyuman yang suatu ketika ia katakan pernah membuatnya rindu. Namun, sepertinya tidak untuk kali ini. Kayla hanya menatapku dingin. Kami berhadapan, menyamping ke arah laut. Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah yang dulu begitu hangat, penuh kebahagiaan. Namun, hari ini, apa yang pernah kutatap di wajah itu seolah sirna. Meski rambutnya yang digerai tertiup angin laut, ia tetap mempesona. "Kamu mau minum apa?" tanyaku, berusaha memecahkan kebekuan yang menimpa kami. "Aku gak mau minum." Suaranya terdengar datar, bukan seperti kekasih yang ku kenal. Aku tidak melanjutkan pertanyaanku. Entah kenapa, rasanya ada perasaan lain di dadaku. Aku tidak mengerti. "Kamu masih marah padaku, Kai?" "Enggak." Dia menatapku. Sedikit lebih baik daripada tatapan saat dia sampai. Ada yang salah denganku. Aku mencoba mencari tahu apa yang membuatnya berbeda ini. "Enggak." Satu kata itu bikin kesal, tapi aku berusaha menahan. "Kai, ada apa sebenarnya? Kenapa sikapmu menjadi aneh begini?" Kayla menggenggam jemariku dengan jemarinya. Aku merasa sentuhan itu dingin, hambar, tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan di balik genggaman itu. Ia seperti ingin melepaskan, tetapi matanya seolah mencari waktu yang tepat. "Kayla, Gi," dia mengatur nafasnya. "Harusnya aku gak pernah memulai ini denganmu. Dan gak pernah membiarkan kamu masuk ke hidupku." Dia berhenti, menahan sesuatu yang tidak sanggup dia tahan di kelopak matanya. "Kai," suaraku tertahan. Aku menerka-nerka kemana arah pembicaraan ini bermuara. Ada gelombang besar di matanya. Aku gak bisa meneruskan hubungan kita. Papa dan keluargaku gak akan pernah bisa menerimamu. Dia melepaskan genggaman tangannya. Gelombang besar itu menghempas tubuhku, melempar aku ke karang runcing di pinggir pantai berbatu. Lalu, batu itu menembus dadaku. Hancur. Aku kehilangan suaraku. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kuperbuat. Tubuhku terasa membeku. Kayla adalah perempuan yang sangat kucintai. 2 hari belakangan, aku terus mencarinya, juga ke fakultas seni untuk bertemu dengannya. Berusaha agar semuanya baik-baik saja. Berharap semua yang kuperjuangkan, yang kami jalani 2 tahun terakhir ini, rencana-rencana yang kami ukir tidak berakhir sia-sia. Aku bahkan hampir tidak fokus dengan urusan kuliahku. Bagiku, Kayla adalah bagian penting dalam hidupku. Namun, sore ini gelombang besar yang keluar dari matanya itu menghantam dadaku, remuk dan luluh lantak. "Gi, maafkan aku. Tapi, keluargaku adalah hal yang gak bisa kutukar dengan apapun, termasuk denganmu." Dia berusaha menenangkanku, mencoba terlihat kuat. Atau mungkin dia memang kuat. Kayla seperti telah mempersiapkan semua ini sejak lama. "Maaf, aku harus pergi, Gi." Dia melangkah tanpa menunggu balasan dariku. "Kayla!" Ucapku mencoba menahan kepergiannya.
Tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku ingin mengejarnya dan memohon agar ia tetap tinggal. Namun, tidak kulakukan. Entah kenapa seolah ada yang menahan diriku untuk tidak mengejarnya meski aku ingin memperbaiki semuanya. Sore ini, aku sadar ini adalah hal yang disiapkan oleh Kayla sejak lama. Juga menjadi alasan kenapa dia tidak mau mengenalkanku kepada keluarganya. Padahal usia hubungan kami sudah 2 tahun. Juga alasan kenapa dia selalu mencegahku untuk mengantarnya sampai ke rumah. Dia benar-benar tidak ingin memasukkanku ke keluarganya. Bahkan untuk membuat keluarganya mengenalku pun tidak sama sekali. Aku meneguk kopi susu yang berada di meja setelah sekian menit Kayla meninggalkanku. Mencoba tetap tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, kopi susu yang terasa pahit itu seolah menyadarkanku. Inilah kenyataan sebenarnya yang harus kuterima. Senja di alun-alun datang. Langit membakar diri, mengisyaratkan akan ada yang berubah pada hari ini. Mau tidak mau, senja akan berlalu. Suka tidak suka, kehidupan akan terus berjalan. Namun, apakah menyembuhkan hati yang terhempas karang tajam semudah senja berganti malam?